Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada hidup mereka semua, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, yang insyaallah kalau kita coba hitung pakai kalkulator maka tidak akan terhitung. Maka cukup bagi kita menerima segala karunia-Nya itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak taqarrub kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan dari kitab Nurul Yaqin. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kita peruntukkan untuk pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram khususan li musannif hadzal kitab Syekh Khadri. Anna Allah ayya'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahim lal jama'ah. Syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin kita sudah membahas mengenai keputusan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan tentu ada reaksi dari masyarakat Quraisy saat itu. Dan pada bagian ini kita akan mendapatkan informasi mengenai reaksi rinci dari kaum Quraisy, terutama personal-personal yang melakukan penekanan terhadap Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Al-idza'u, penyiksaan, penekanan. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikina katsiral adza wa 'azimash syaddah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berbagai tindakan yang menyakitkan dan kerasnya permusuhan dari kaum musyrikin, khususan idza dhahaba ila sholati 'indal bait, terutama apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menuju atau salat, pergi salat menuju masjid Baitullah, dal bait Baitullah. Wa kana min wa kana man a'dama wa kana man a'damuhum adzali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'atan summu likasrati adzahum bil mustahzi'in. Dan mereka yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang menyakitkan, yang paling menyakitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada satu kelompok yang dinamakan bil mustahziin, al mustahziin. Kaum pengejek, apa namanya? Provokator. Ya, kalau kita mungkin provokator. Karena apa? Likasrati adzahum. Mereka-mereka ini, ya mungkin di kelompok, di luar kelompok ini ada orang-orang juga yang menyakiti Rasul, tapi tidak seintensif mereka ini. Mereka ini dinamakan al-mustahzi'in. Karena saking intensifnya tekanan kepada Rasul. Fa'awwaluhum wa asyadduhum, yang pertama dan paling keras reaksinya, yang jelek, yang buruk terhadap Rasul, yakni Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Amru ibnu Hisham ibnul Mughirah al-Makhzumi al-Qurashi.
namanya Ibnu Hisham, Amru bin Hisham. Ini paman Rasul dari jalur ibu. Qala yauman, dicatat dalam sejarah, perkatanya suatu ketika, ya ma'syara Quraisyin, inna Muhammadan qad atama tarona man aibidinikum wa syatmi alihatikum wa tasbihi ahlamikum wa sabbi abaikum. Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad qad atama tarona, seperti yang engkau telah lihat, man aibad dinikum, adalah orang yang sering merendahkan agama. Merendahkan agama kalian. Aib, membuat aib, rendahkan. Wasyatmi alihatikum, dan orang yang sering mencaci maki Tuhan-Tuhan kamu. Watasbihi ahlamikum, dan orang yang sering merendahkan tokoh-tokoh kalian. Orang-orang yang kalian hormati. Wasabbi abaikum, dan merendahkan bapak-bapak kalian. Inni uahidullaha, aku bersumpah demi Allah, la ajlisanna lahu ghadan, besok saya akan menghadiri majlisnya, akan datang ke tempat majlisnya, bihajarin, dengan batu, la utiqu hamalahu, yang sangat berat, yang tidak akan mampu orang dia mengangkat. Kalau seorang, maksudnya kalau orang lain gak bakalan mampu, berat. Faidza sajada fi sholatihi radahtu bihi ra'sahu. Nanti kalau seandainya dia sholat sujud, akan aku timpahkan kepalanya dengan batu itu. Fa aslimuni inda dzalika au amni'uni. Jadi nanti silahkan. Kalian mau biarkan saya atau mau melarang saya? Besok. Nah, kalau bangsa Cengkarengnya mah, yuk silahkan. Kalau mau cegah, silahkan. Kalau mau mati gitu, cegah saya. Udah marah. Falyasna'u bi ba'da dzalika banu Abdi Manaf ma badalahum. Nanti setelah aku lakukan tindakan terhadap Muhammad, terserah nanti apa tindakan Banu Abdi Manaf, keluarga Rasul maksudnya. Artinya Abu Jahal udah kepalang tanggung, udah kesel. Dia tahu resikonya akan berhadapan dengan Bani Abdi Manaf, keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi hebatnya diumumkan, gak licik. Kalau kita jahat licik. Abu Jahal hebatnya diumumkan. Ya memang penantang. Lawannya Umar. Falamma asbaha, dan ketika subuh tiba, akhadha hajaran kama wasafa. Dia ambil batu sebagaimana yang dia ceritakan batunya. Tsumma jalasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruhu. Kemudian duduk mendekat Rasulullah. Duduk yantaziru, nunggu Rasul sujud. Wa ghada alaihi salatu wassalam, oh maksudnya nunggu
Rasul lewat. Wa ghada alaihi salatu wassalam kama kana yaghdu ila salatihi. Ini Rasul kalau sholat subuh, ghada itu subuh. Jadi nunggu Rasul lewat, subuh, pagi, ghada. Ditunggu-tunggu. Dan Rasul, ya memang pagi hari itu pergi ke Masjidil Haram, ke Baitullah, maksudnya ke Baitullah, untuk melaksanakan sholat. Wa Quraisyun fi andiyatihim yantadiru nama Abu Jahlin fa'ilun. Sementara orang Quraisy yang mendengar ucapan Abu Jahal kemarin, itu ngintip, nunggu-nunggu di rumah mereka apa yang akan terjadi, apa yang akan Abu Jahal lakukan. Pengen tahu mereka. Nunggu-nunggu, nunggu informasi. Tapi mereka di rumah. Karena mereka tahu sebenarnya. Baginda Rasul itu dalam jaminan keluarga di mana. Falamma sajada alaihi salatu wassalam ihtamala Abu Jahlin al-hajara wa aqbala nahwu. Dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal bawa batu menuju tempat Rasul sujud. Hatta idza dana minhu. Tetapi ketika beliau mendekat, mulai mendekat, jarak dekat, jarak jangkauan. Raja'a munhaziman. Tiba-tiba dia mundur. Jadi udah dekat, mundur dia. Muntaqi'an launahu minal faza'i. Mundur, kemudian pucat mukanya. Kaget terlihat. Minal faza', kaget. Apa ya? Sawan kali ya. Tiba-tiba seseorang yang melakukan tindakan merasa nyaman, kemudian ada sesuatu yang tidak dia duga. Ya kayak gitu. Warama hajarahu min yadihi. Karena begitu, Abu Jahal batu yang dia angkat itu jatuh. Faqama ilahi rijalun min Quraisyin faqalu. Orang yang tadi nunggu itu ternyata kemudian setelah melihat Abu Jahal bereaksi seperti itu, mendekat. Jadi tadinya nunggu aja. Kemudian bertanya, malaka ya Abul Hakam. Apa yang terjadi sesungguhnya, hai Abul Hakam? Orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam. Islam menyebutnya Abu Jahal. Untuk merendahkan. Abu Jahal, bapak yang bodoh. Sementara Abul Hakam, bapak yang cerdas. Jadi orang Quraisy menganggap Abu Jahal itu orang yang pandai, pintar. Tapi Islam mengatakannya Abu Jahal karena kepandainya tidak menyentuh. Qala, jawab Abu Jahal, qumtu ilahi li'af'ala ma qultu lakum. Ketika aku berdiri untuk melaksanakan apa yang aku katakan pada kalian. Falamma danautu minhu. Ketika aku mendekat, aradali fahlun minal ibil. Aku melihat jantan onta jantan. Ya, tampak ada onta jantan. Wallahi ma ra'aitu mislahu qat. Demi Allah, aku belum pernah melihat onta seperti itu. Besar. Syarahnya besar. Jadi tiba-tiba ada onta besar.
Hamma bi ayyakulani. Sepertinya onta itu marah padaku dan hendak memakanku. Jadi apa mungkin kayak ya kalau hewan kelihatan juga meskipun eh, ada ekspresi marahnya kan kita tahu ya. Meskipun hewan itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita tapi ekspresi marah kan kelihatan. Falamma dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan berita itu menyebar lalu disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda setelah sholat dapat informasi. Kalau kita mah Rasul tahu nggak tadi? Itu Abu Jahal itu bawa batu mau nimpahin saat engkau sujud. Tapi tiba-tiba mundur. Orang lain nanya, kenapa mundur? Katanya ada onta. Kata Rasul jawabnya, qala dzaka Jibril. Itu malaikat Jibril. Walau dana la akhadahu. Seandainya Abu Jahal itu berani melakukan tindakan mendekat, niscaya dia benar-benar akan ditelan oleh onta itu. Yang Jibril itu. Wa kana Abu Jahlin kasiran ma yanhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatihi fil bait. Dan Abu Jahal merupakan oknum orang yang paling banyak melarang baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Baitullah. Faqala lahu marratan. Dia pernah berkata suatu ketika ba'da'an ra'ahu ayyusalli. Setelah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam salat, kesel. Udah tahu dilarang. Akhirnya dia. Jadi orang dilarang terus gitu. Abu Jahal kesel. Katanya, alam anhaka an hada? Hei Muhammad, kan aku udah bilang, aku udah ngelarang kamu jangan sholat di sini. Fa'aghladalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaula wa haddadahu. Tetapi Rasulullah saat itu bukannya ini pamannya dan orang yang paling kuat yang negur, tokoh yang paling disegani oleh orang Quraisy. Ditegur begitu, Rasulullah jawab malah melawan. Faqala atuhaddiduni apakah kamu akan menekanku wa ana aksaru ahlil wadi padahal aku ini orang yang paling memiliki power di lembah ini. Ini Rasul yakin ini. Artinya, lu mau buat apa? Aku ini kalau di lembah ini aku punya power lebih loh. Fa anzalallahu tahdidan lahu fi akhir surati Iqra. Dan pernyataan Rasul itu ternyata diperkuat oleh, jadi memang diperkuat. Bisa jadi ayatnya turun duluan. Jadi surat Iqra yang terakhir. Apa bunyinya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla sekali-kali tidak. La illam yantahi seandainya Abu Jahal itu tidak menghentikan tindakannya terhadap Rasul. Lanas pa'am bin nasya, niscaya aku akan cabut
ubun-ubunnya, akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang dusta dan berbuat salah, durhaka. Falyad'u nadiyah. Silakan dia ajak siapa aja. Maksudnya cari pendukung. Silakan. Kalau dia mau, carilah pendukung. Sanad'uz zabaniyah. Aku akan panggilkan zabaniyah. Malaikat zabaniyah. Allah menggunakan malaikat. Bukan berarti Allah tidak berkuasa. Lu hadapi aja tuh makhluk zabaniyah. Ini bukan berarti Allah minta pertolongan. Bukan. Aku akan panggilkan zabaniyah. Malaikat penunggu neraka. Kalla la tu'ti'hu. Muhammad, jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti apa yang dia mau. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan dekatlah senantiasa kepada Allah. Jadi baginda Rasul kadang keras juga. Wa min adyathu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hakahu Abdullah ibnu Mas'ud min riwayatil Bukhari. Di antara tindakan yang menyakitkannya kepada Rasulullah, yaitu sebagaimana diceritakan Ibnu Mas'ud min riwayatil Bukhari, dari riwayat Al-Bukhari. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa yusalli. Kami sedang bersama Rasulullah di dalam masjid dan Rasul sholat. Pengikutnya nggak sholat, Rasulnya sholat. Karena belum ada perintah. Faqala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, ala rajulun yaqumu ila parsin jazuri bani fulan, jazura bani fulan. Ketika Rasul sholat, dia sama orang lain, diantaranya ada pengikutnya. Emang nggak ada ya orang yang bisa ngambil tai dari Banu Fulan? Jadi si Fulan ini terkenal misalkan punya kandang. Ini emang nggak ada yang berani ya? Nggak ada orang di sini, nggak ada yang ngambil tai, kotoran dari Bani Fulan. Fal yulqihi ala Muhammadin wa huwa sajid. Yang dia lemparkan kepada Muhammad ketika ia sujud. Faqoma, ini Abu Jahal yang ngomong, tokoh Quraisy, maka pengikutnya seolah-olah perintah. Nah, itu. Faqoma Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi bin Umayyah bin Abdi Syam. Lalu direspon oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Wajah abidzalika al-farsa. Lalu dia ambil kotoran yang dimaksud Abu Jahal tadi. Fa'alqahu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Dia ambil lalu dilemparkan kepada baginda Nabi ketika dia sujud. Falam yaqdir ahadun minal muslimina alladzina kanu bil masjidi ala ilqaihi. Dan tidak ada yang mampu satu orang pun dari kaum muslimin saat itu yang ada di masjid atau di Baitullah atas tindakan penghinaan tadi. Lidha'fihim am muqawamati aduwihim. Karena lemah, masih lemah. Takut. Ya karena tahu ini yang melakukannya tokoh-tokoh Quraisy. Sementara pengikutnya itu rata-rata orang-orang biasa. Bahkan para hamba sahaya.
Kemarin diceritakan bahwa ketika sedikit itu antara 7 8 orang itu yang orang lainnya itu hamba sahaya. Cuma Abu Bakar, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya orang merdeka. Walam yajal alaihi salatu wassalam sajidan. Sementara Rasul belum bangun, terus sujud. Hatta ja'at Fatimatu bintuhu fakhadat al-qadara wa ramat. Berita tentang itu sampai ke Fatimah, anak Baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia samper dan dia bersihkan. Rasulnya masih sujud. Rasulnya masih sujud. Jadi ganggu, dihilangkan, dibersihkan, Rasul masih. Falamma qama da'a ala man sana hada san'a al-qabiha. Ketika Rasul bangun dari sujud, ternyata dia mengucapkan doa terhadap orang yang tadi melakukan itu. Faqala, doanya, Allahumma alaika bil mala'i min Quraisyin. Ya Allah, aku serahkan urusan petinggi-petinggi Quraisy itu kepada Engkau. Enggak ngutuk. Ngutuknya enggak ngutuk gitu enggak. Aku serahkan urusan mereka kepada Engkau. Wasamma aqwaman. Lalu dia nyebut nama-nama orang-orang yang tadi itu. Jadi rupanya tahu Rasul ada yang melakukan sesuatu, tapi sujudnya tetap. Qala Ibnu Mas'ud, "Fara'aituhum qutilu yauma Badrin." Berkata Ibnu Mas'ud, setelah kejadian itu lama, ternyata orang-orang yang disebutkan Rasul itu terbunuh dalam perang Badar. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi, jadi Rasul, ya Allah, aku serahkan orang-orang ini kepada Engkau. Ini ngomong-ngomong jam mati. Jam sesungguhnya udah nih. 5.46. Jadi saya ngelihat itu ternyata mati. Oke. Jadi ini sebenarnya kisah Abu Jahal. Saya teruskan satu sesi lagi ya, supaya Abu Jahalnya ini selesai. Wa mimma hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma Abi Jahlin anna hada ibta'a ajmalan min rajulin yuqalu lahu al-Irashi. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita Abu Jahal yang membeli beberapa ekor unta dari seorang lelaki yang dipanggilnya Al-Irashi. Famatalahu bi asmaniha. Abu Jahal ini beli beberapa ekor unta. Tapi bayarannya tar gitu. Diutang lah. Utang. Paja ar-rajulu majma'a Quraisyin. Lalu yang ngutangin onta tadi mendatangi jamaah apa? Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Yuridu minhum musa'adatan ala akhdi malihi. Maksudnya agar minta bantuan kepada orang-orang Quraisy tadi untuk bantu nagih. Jadi orang ini Al-Irash ini datang ke perkumpulan Quraisy untuk minta bantuan nagihin ke Abu Jahal. Fadallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diminta bantuan begitu malah mereka nunjuk sono ke Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lian sifahu min Abi Jahlin al istihza'a. Karena tahu
Nanti ini bagian dari pengejekan. Sono minta tolong ya sama Muhammad. Yang bilang begitu itu tahu kalau baginda Rasul akan mengalami penghinaan. Lamma ya'lamuna annahu min af'ali dzalika syaqiyyu birrasuli. Karena mereka tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh orang yang durhaka tadi, syaqi. Syaqi kepada Rasul. Fatawajjahar rajulu ilahi. Lalu orang tadi Al-Irasy datang. Dia mau orang luar, kagak tahu perkara-perkara bentrokan antara Muhammad dan kaum Quraisy ini dia nggak tahu. Wa talaba minhul musa'adata ala Abi Jahal. Ngadep pada baginda lalu minta tolong untuk nagihin. Fa kharaja ma'u hatta daraba alaihi babahu. Ini baginda Rasul tahu kalau Abu Jahal ini orang yang paling berat ininya keras permusuhannya. Tapi diminta tolong meskipun orang Quraisy memang sengaja merendahkan, menghina untuk mengejek lah. Tapi Rasul tetap menolong orang ini meskipun tahu resikonya. Lalu Rasul keluar menuju rumah Abu Jahal bersama Al-Irasy. Faqala man hadza? Jadi diketok pintunya. Faqala man hadza? Siapa? Qala, jawab Rasul, Muhammad. Muhammad. Disebut Muhammad. Fa kharaja muntaqi'an launahu. Lalu dia segera keluar. Mukanya pucat. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'ti hadza haqqa." Berikan ini. Rasul udah langsung nih bahasa langsung. Berikan haknya. Enggak pakai paman, enggak pakai apa. Berikan haknya. Artinya Rasul meskipun apa ya? Ini tokoh tahu. Jadi apa namanya? Ya udah orang yang sombong dibalikin sombong sedekah juga gitu. Ya berikan haknya. Nah, gitu. Faqala Abu Jahal, la tabra hatta ta'khadha. Iya ya, benar. Ini heran. Jadi begitu Rasul ngomong begitu, Abu Jahal kayak ngikutin. Iya. Falam yabrah ar-rajulu hatta akhadha daina. Dan laki-laki itu ngikutin, dia tidak pergi sampai dapat apa yang ditagihnya. Nah, tindakan ini dilihat oleh orang lain. Faqalat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy berkata kepada, ini aneh Abu Jahal ini. Wailaka ya Abul Hakam, ma ra'aina misla ma sana'ta. Celaka kamu. Apa namanya? Najis. Aku belum pernah ngelihat tindakan kamu tadi seperti itu. Sama Muhammad aja ketakutan begitu. Gitu kalau bahasa. Qala Abu Jahal, wai hakam. Sialan lu gitu. Wallahi demi Allah, ma huwa illa an daraba alayya babi hatta sami'tu sautah. Tidak ada seseorang pun yang mengetuk pintu kepadaku terdengar suaranya. Jadi rupanya begitu ketuk pintu, baginda Rasul ketuk pintu, itu ada dipanggil. Mungkin suara Abu Jahal gitu. Maksudnya suaranya serem. Pamuli'at min hura'ba. Suara serem yang manggil Abu Jahal. Suaranya apa ya? Padahal Nabi ngetok. Tapi ternyata Abu Jahal mendengarnya dipanggil. Dipanggil oleh suara yang membuat dia takut. Summa kharajtu ilahi. Aku keluar. Wa inna faqa ra'si
Wa inna fawqa ra'sihi pahlan minal ibil. Ternyata setelah keluar, saya lihat unta gede di atas kepalanya. Ma ra'aitu mislahu qat. Aku juga belum pernah melihat seperti itu. Lo abitu au ta'akhartu la akulani. Seandainya aku mengabaikan atau mengakhirkan, menunda tagihan tadi, onta itu pasti akan memakanku. Jadi Nabi ngetok, rupanya Abu Jahal dibantu Jibril itu. Baginda dibantu Jibril panggil. Mungkin Abu Jahal. Akhirnya keluar dengan suara ketakutan. Entah suaranya panggilan atau suara ram gitu. Tapi membuat Abu Jahal ketakutan, pucat mukanya. Dan akhirnya itu tagihan dibayarkan. Itu semua tentang Abu Jahal yang meskipun keras ternyata punya sisi-sisi dicatat dalam sejarah, yaitu jadi keras tapi ketakutan pada sisi-sisi tertentu Allah memberikan pertolongan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.